Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Terima kasih Adapun sebelumnya saya mohon maaf untuk materi yang sebelumnya, yaitu terkait fragrance. Saya belum bisa karena beberapa kali praktek pakai laptop saya rekamannya tidak bisa. Jadi nanti saya coba ulang lagi atau nanti mungkin saya tambahin saya pakai Hangout Meeting nanti akan saya share. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar materi yang lompat saja, nggak apa-apa, nggak masalah, yaitu terkait enzim dahulu. Nah, sebelum kita mulai belajar dengan baik, dapat ilmu yang bermanfaat, salah satu berdoa menurut masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, seperti yang sudah saya infokan juga, bahas bersama-sama. Oke. Sebentar. Oke. Hmm. Bentar ya, saya mengalami kendala untuk screen sharing. Saya coba Halo, apa Nur? Apa ini? Oh, kelas mau wong lurut tok iki opo? Berani aja. Nur. suara saya sudah terdengar. Terdengarku. Oh iya, saya lupa ya, saya belum nge-sharekan ini ya, materinya yang terkait enzim ini. Saya jelaskan dulu nggak apa-apa ya, nanti materinya saya akan PDF-nya setelah selesai kayak ini ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajar terkait materi satuan proses hari ini, yaitu terkait enzim. Kita belajar terkait proses konversi pada bahan yang memanfaatkan enzim sebagai katalis. Oke, sebelumnya coba bahas singkat dulu sebenarnya apa enzim itu. Enzim merupakan molekul protein yang dihasilkan oleh sel hidup, yang mana umumnya pada makhluk hidup tersebut, enzim merupakan katalis reaksi yang merupakan katalis biokimia. Artinya dia adalah komponen kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup dengan sifat yang spesifik dan selektif. Apa kata kuncinya di sini? Pertama, enzim ini adalah protein yang dihasilkan oleh hidup. Makanya disebut biokimia. Yang ketiga, dia karakternya adalah ini, spesifik dan selektif. Artinya apa spesifik dan selektif ini? Artinya enzim ini bekerjanya tidak sembarangan. Seperti contoh lipase, dia memecah ikatan ester pada lemak, ya dia akan bekerja pada lemak. Kalaupun misalnya ada gula yang kemudian diubah menjadi asam karboksilat, kan dia punya ester. Apakah dia kemudian bisa dipecah dengan lipase? Tidak. Jadi enzim itu sifatnya sangat spesifik dan selektif. Dia hanya mau memecah ikatan ester spesifiknya pada siapa? Hanya pada lemak. Jadi sifatnya ini dia spesifik dan selektif. Nah, secara molekular, apa dengan enzim itu? Merupakan protein yang tersusun atas rangkaian asam amino dalam komposisi dan sekuensi yang teratur dan tetap. Jadi, kalau kemarin kalian di satuan proses sudah belajar protein, nah sekarang bentuk protein itu tidak hanya berupa, kemarin kita sempat bahas ada gelatin, ada kemudian kelompok turunan gabungan kalau asam amino, ketosa dan sebagainya. Ini ada yang bentuk besarnya lagi, ada namanya enzim. Nah, enzim ini dia mempunyai struktur 3 dimensi. Jadi seperti yang kalian pelajari juga, bahwa protein itu kan punya struktur primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, enzim itu dia sama seperti protein pada umumnya, dia punya struktur sampai kuartener tadi. Punya struktur 3 dimensi. Ikatan yang di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang tersusun, rapih, dan teratur. Nah, dalam struktur yang 3 dimensi ini, enzim memiliki satu sisi aktif. Jadi, kalau misalnya, nggak tahu ya, video saya kelihatan nggak ya? Misalnya ini ada bahan, maka sisi aktifnya mana? Di sini ada tempat sampah. Sisi aktifnya adalah dia sisi ini yang bisa membuka. Sisi aktif bukan di bawah ataupun samping. Jadi, sisi aktif itu adalah bagian permukaan enzim yang berupa rangkaian asam amino, di mana gugus fungsionalnya akan berinteraksi dengan substrat. Jadi pada bagian sisi yang aktif yang dia nanti akan berikatan atau bergerak tadi, itu dia punya struktur yang pas dengan si substrat. Oke, saya sebut contohnya salah. Misalnya gini, ini adalah enzim, sisi aktifnya adalah ini misalnya. Maka punya tangan yang dengan substratnya. Jadi ini enzimnya, substratnya ini pasti punya kondisi yang pas. Jadi dia nggak bisa masuk. Pasti ada kondisi pasnya sehingga substratnya ini bisa masuk. Walaupun ada substrat lainnya, dia pasti nggak bisa masuk. Istilahnya enzim ini punya sisi aktif, yaitu si enzim dengan substratnya disebut dengan istilah lock and key. Jadi kayak pasangan kunci sambok. So, ada pasangannya. Nah, enzim sendiri itu punya aktivitas karena dia memang aktivitasnya enzim di sini itu untuk bekerja tadi. Aktivitas enzim dinyatakan sebagai unit. Nah, satu unit merupakan sejumlah enzim yang akan mengkonversi 1 mikromol substrat per menit pada kondisi pH dan suhu tertentu atau saat produk yang tertentu. Jadi definisinya aktivitas enzim artinya jumlah enzim berapa yang harus direaksikan dengan 1 mikromol substrat pada kondisi standar sehingga produk. Intinya substratnya 1 mikro tunggal.
Nah, aktivitas enzim itu dikenal dengan U per mili atau unit per mili. Nah, kalau aktivitas spesifik itu U per miligram protein enzimnya. Jadi secara protein enzimnya. Oke, nah setiap akan digunakan, enzim itu harus dilakukan analisis aktivitasnya. Kita tahu dosis pemakaiannya berapa. Ya, semua istilahnya dalam reaksi sama. Kalau dia berlebih sayang, kalau dia kurang juga prosesnya akan lebih lama. Nah, ini kalau kita belajar terkait enzim, ini adalah dasar-dasar kinematika enzim. Jadi gini, enzim itu banyak faktor yang mempengaruhi dia bekerja. Faktor pertama adalah pH, kedua adalah suhu, ketiga adalah substrat, keempat aktivator, dan juga inhibitor. Yang pertama, jadi enzim ini sebenarnya itu adalah biokimia, artinya turunan dari makhluk hidup. Maka enzim ini di sini dia punya tadi dia nggak bisa asal hidup kayak mikroba aja ya. Dia ada yang psiklofilik, ada yang termofilik. Nah, enzim juga begitu. Dia ada nilai pH optimumnya. Jadi apa kayak contohnya enzim amilase yang ada di lidah kalian saat kalian mau mencerna nasi. Dia pada pH di mulut kita pH netral, yaitu pH 7. Adapun ketika nanti masuk ke dalam pencernaan kalian, yaitu lambung, nah, si amilase tidak akan bekerja lagi karena lambung sifatnya bukan pH netral, tapi pH asam. Nanti pencernaan amilase, pencernaan pati itu akan dilanjutkan lagi di usus 12 jari, karena di usus 12 jari pH-nya udah nggak asam lagi, tapi pH-nya udah netral. Jadi kondisi reaksi enzim itu tergantung dengan pH-nya. Yang kedua, terkait dengan suhu. Sama, enzim juga punya, apalagi karena dia protein ya. Protein itu, ingat sifat protein. Kalau dia dipanaskan, suhu tertentu dia akan terdenaturisasi. Begitu pula kalau dia didinginkan sampai suhu tertentu, dia juga bisa mengalami denaturasi dan kerusakan. Makanya itu, dia di sini punya suhu optimum. Nah, biasanya kalau enzim yang berhubungan dengan metabolisme manusia, ya suhu optimumnya adalah suhu optimum tubuh, yaitu pada kisaran sekitar 37,5 derajat Celcius. Oke, selain pH dan suhu, berikutnya adalah konsentrasi substrat. Jadi, substrat ini juga mempengaruhi kinerja kecepatan enzim. Nah, ini ada suatu kurva yang menunjukkan hubungan kecepatan enzim sama konsentrasi substratnya. Gini, kalian bayangkan enzim itu ya kayak tadi lock and key, gembok dan kunci, di mana dia di sini sebagai gemboknya. Nah, ketika enzim tadi substratnya semakin banyak, artinya banyak yang berebut untuk masuk ke sini, tidak cuma satu. Mungkin bisa lebih dari satu substrat ini. Orang yang antri, maka dia di sini akan semakin cepat reaksinya. Masuk, ganti, masuk, ganti, masuk, ganti, begitu. Tetapi, ini semakin banyak substrat, kecepatan akan naik. Tapi pada suatu saat, kecepatan enzim ini tidak akan naik lagi, tapi akan menjadi pada titik konstan. Nah, jadi, nilai kecepatan ini akan punya nilai maksimum. Nanti selanjutnya akan lebih cenderung konstan. Nah, inilah yang dikatakan enzim itu punya nilai substrat yang optimum sebelum dia nanti dinyatakan konstan. Berikutnya lagi adalah pengaruh ini. Adanya aktivator dan adanya inhibitor. Sesuai namanya ya, kalau aktivator itu berarti dia yang membantu untuk mempercepat reaksi enzim. Kalau inhibitor kebalikannya. Nah, ini contohnya. Misalnya ini adalah waktu, ini adalah produk. Ketika enzim itu ditambahkan dengan aktivator, maka kinerjanya jadi semakin cepat. Jadi
Kalau kalian bayangkan di sini, aktivatornya adalah di sini adalah mungkin yaitu dorongan. Jadi semakin cepat reaksinya terjadi. Maka di sini dilihat pada rentan waktu yang sama dengan adanya aktivator, produk enzimnya yang dihasilkan lebih tinggi ketimbang kalau tidak ada aktivator. Kebalikannya, kalau dengan inhibitor, misalnya ini dikasih dulu selotip. Jadi tiap bekerja dibuka dulu selotipnya sebelum colokannya masuk. Nah, itu adalah contoh inhibitor. Ketika ada inhibitor, maka kinerja enzim juga berkurang. Pada waktu yang sama, akhirnya akan ada inhibitor, produk yang dihasilkan pun akhirnya lebih sedikit ketimbang tanpa adanya inhibitor. Oke, nah seperti yang saya jelaskan, jadi antara enzim sama substrat itu ada mekanisme, ada reaksi ketertarikan tadi yang kita sebutkan dengan istilahnya adalah lock and key. Jadi ada saling pasangan antara enzim dan substratnya. Nah, ketika enzim ini proses enzim itu dalam bekerja itu prosesnya begini. Si enzim ketemu dulu dengan si substrat. Jadi ini 2 E tambah S. Setelah itu baru bergabung jadi ES. Nah, EP-nya apa? EP-nya itu biasanya si S-nya akan berubah bentuk. Misalnya dalam ini kalau tadi saya contohkan, misalnya ini adalah lemak, ini adalah kebalik. S-nya lemak, E-nya lipase. Nah, ketika terjadi reaksi, maka lemak dan lipase ini bergabung. Oke, ini saya misalnya gambarkan di sini. Misalnya itu adalah ini misalnya yang si lemaknya, yang atasnya ini. Ini lemaknya yang bentuknya begini. Nah, yang enzimnya tadi, yang di bawahnya, yang warnanya kayak wadahnya tadi lipase ini. Nah, jadi E akan ketemu dengan S, setelah E ketemu dengan S, bergabung menjadi ES, baru kemudian, nah, enzim itu katalis, artinya dia akan kembali ke bentuk semula ketika sudah terjadi reaksi. Nah, mungkin ini reaksinya adalah lemaknya kan tadi saya ceritakan dia akan pecah ya, gliserol dan asam lemak. Maka dia akan jadi, misalnya ini gliserolnya, terus nanti produknya satu laginya adalah asam lemak. Nah, jadi inilah yang terjadi proses mekanisme enzim dan substratnya masing-masing sendiri ketemu bergabung mekanismenya ES baru nanti kepisah jadi produknya yaitu di sini gliserol dan asam lemak. Gliserol sama. Nah, secara kinetika kimia ini tuh ternyata ada teorinya loh, tadi yang saya katakan sampai kita bisa tahu pada titik berapakah konsentrasinya sehingga enzim itu mempunyai kecepatan yang maksimum. Ini kita dapat memahami persamaan ini dapat mengetahui fenomena ini dengan persamaan namanya Michaelis-Menten. Di mana dalam persamaan Michaelis-Menten ini kita bisa, yang kita cari sebenarnya bukan S-nya, tapi ada Km. Ini yang kita cari. Konstanta, saya sebutnya Km-nya dari enzim, di mana Km enzim ini adalah konsentrasi saat kecepatannya adalah kecepatan setengah maksimum. Ya. Nanti kalau ditanya kecepatan maksimumnya berapa, ya berarti tinggal dikalikan 2 saja. Dari diketahui nilai kecepatan setengah maksimumnya. Nah, kemudian di sini ini adalah salah satu persamaan lainnya selain Michaelis-Menten untuk menentukan nilai Km dari adanya nilai V setengah Vmax. Di sini ada yang namanya persamaan Weaver-Burg. Persamaan Weaver-Burg ini harusnya kalau kalian dapatkan di praktikum bioindustri. Jadi di praktikum bioindustri itu
sayangnya mungkin kalian sekarang tidak melakukannya ya. Di praktikum bioindustri itu ini ada salah satu upaya untuk menghitung seberapa besar sih, atau kalau kalian nanti waktu ambil penelitian terkait massa sima tuh belajar seperti ini, persamaan Weisberg ini. Jadi persamaan Weisberg ini, Lineweaver-Berg ini persamaannya dia di sini dengan memasukkan data-data seper km, kemudian juga seper S titik untuk cari nilai V maksimumnya. Jadi sebenarnya itu nanti sebenarnya utamanya sama sih untuk nyari nilai KM-nya atau nilai cari V max-nya. Cuman caranya kalau yang ini rumusnya pakai ini, jadi diketahui substratnya. Kalau yang ini di sini substratnya juga diketahui dengan nilai kecepatan tertentu. Dibuat santai saja. Ini intinya kalian harus tahu bahwa kita itu perlu mengetahui kinematika enzim. Kenapa? Karena kalau di industri kayak kalian kemarin kan ada tahu nih, oh bikin gula singkong itu dari pati singkong dikasih enzim amiloglukosidase. Nah, seberapa banyak sih enzim amiloglukosidase yang harus ditambahkan? Kalau kalian lihat jurnal kan sudah langsung ketemu. Nah, itu sebenarnya tuh selain praktikum juga dihitung nih berdasarkan teori-teori dan persamaan ini. Oke, jadi ini penjelasan lebih lanjutnya. Apa sih Vmax? Vmax itu adalah laju maksimum secara teoritis reaksi enzimatis. Adapun Km itu adalah tadi jumlah konsentrasi yang memberikan kecepatan Vmax, atau ini disebut juga ukuran afinitas enzim terhadap substrat. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada dua enzim nih. Ada yang namanya enzim heksokinase, yang kedua ada enzim glukokinase. Ini kalau dilihat KM-nya di sini adalah 10, yang di sini KM-nya adalah 0,1 mikromolar. Kok bisa kecil sekali 0,1 mikromolar? Yang namanya KM itu setengah Vmax. Jadi kalau Vmax-nya 100, berarti tengah-tengahnya di 50 ini dong. Makanya logikanya dia dapatnya kecil sekali, 0,1. Sedangkan enzim glukokinase ini tuh sebenarnya dua-duanya sama. Dia di sini untuk terkait glukosa. Ini kalau diteruskan ini masih terus tinggi nih dia. Sampai nanti baru di sini stabil. Nah, makanya ini dia ditulisnya setengah V-nya berapa? Ya sekitar 10, karena di 10 ini baru dia nanti mencapai maksimum rate, yaitu sekitar 50%. Atau yaitu pada konsentrasi 10. Jadi dengan kalian melihat data KM ini di berbagai enzim, kalian juga bisa memilih, oh aku kalau mau reaksinya lebih cepat, kan sama tuh kayak pembuatan gula dari singkong, kan bisa pakai amiloglukosidase, pakai amilase kah, atau pakai apa, tergantung yang mau dihasilkan. Nanti pilihannya tadi, mau pakai yang mana enzimnya. Salah satunya indikatornya kita pakai nilai KM-nya, biar kalau yang KM-nya rendah kan berarti dia efektif nih dan cepat, maka kita pakai yang nilai KM-nya rendah. Oke, ini dia tadi. KM merupakan tetapan untuk enzim tertentu. Nilainya tidak tergantung konsentrasi substrat atau konsentrasi enzim. Definisi lainnya, KM adalah konsentrasi substrat yang memberikan setengah Vmax. Semakin besar nilai KM, berarti semakin besar konsentrasi substrat yang dibutuhkan untuk mencapai setengah Vmax ya. Logikanya gitu ya. Semakin besar KM, berarti semakin banyak substrat yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah afinitas enzim terhadap substrat. Jadi enzim ini males, ya. KM-nya tinggi tuh justru males. Dia itu butuh banyak dorongan dari banyak orang, akhirnya dia bekerja. Sedangkan kalau nilai KM-nya rendah, cuma satu orang yang dorong aja, 2-3 orang kecil nilainya, dia sudah langsung bekerja. Ya, logikanya tadi ya, kalau kalian bingung melogikakan, KM itu nilai keaktifan, nilai butuh support gaknya. Kalau KM-nya tinggi, orangnya males, butuh disupport banyak orang, pengikatannya lemah. Kalau KM-nya rendah, kebalikannya. Nah, setelah belajar terkait enzim, mekanismenya ES, EP,
kemudian kinematikanya, yaitu terkait KM, Vmax, dan setengah Vmax. Sekarang kita belajar ada berapa jenis sih enzim yang berada di saat ini. Jadi enzim itu ada 6 kelompok. Yang pertama adalah oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah enzim oksidoreduktase. Jadi, enzim ini berfungsi untuk mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi, atau reaksi yang berikatan dengan pengikatan oksigen atau pelepasan gugus hidrogen. Biasanya enzim ini bekerja pada gugus tertentu dari substrat berupa gugus alkohol, aldehid, alkana, amina, ataupun sulfur. Contoh enzim oksidoreduktase adalah alkohol dehidrogenase. Jadi, ini alkohol dehidrogenase ini mengkatalisis reaksi oksidasi dari etanol menjadi asetaldehid. Nah, ini kofaktornya dia harus ada zatnya sehingga reaksi ini berlangsung, yaitu NADH. Jadi ini pembentukan asam asetat. Kalau tahu tua ya, tua itu kan bisa jadi cuka. Tua itu kalau mau dijadikan bisa juga pakai enzim. Nah, enzimnya namanya ini aldehid dehidrogenase. Dia bekerjanya berarti oksidasi dan reduktasi. Makanya dia masuk golongannya oksidoreduktase. Oke, kelas lainnya pada kelompok oksidoreduktase adalah glukosa oksidase. Proses ini mengkatalisis beta-D-glukosa menjadi beta-glukon delta lakton plus H2O2 dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Ya, ini kan teroksidasi ada oksigen. Oke, ini contohnya adalah enzim glukos oksidase. Ini menghasilkan H2O2. Ini juga ada di dalam tubuh kalian, jadi termasuk bagian dari tubuh kalian juga. Ada peroksida yang dihasilkan. Nah, ini enzim oksidoreduktase umumnya adalah kelompok yang penting pada metabolisme, terutama pada respirasi aerobik dan anaerobik. Contohnya pada proses glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Jadi mungkin kalian belum familiar nama siklus ini. Intinya adalah siklus ini tuh banyak dipakai di metabolisme tubuh yang mengubah dari karbohidrat jadi energi. Itu nggak hanya sekedar enzim, tapi nanti ada belakangnya dari karbohidratnya tadi dioksida di glikolisis, masuk siklus Krebs, sampai hanya berupa ATP. Oke, berikut kelompok transferase. Apa sih transferase? Transferase namanya tidak transfer, berarti di sini tugasnya adalah mengkatalisis reaksi pemindahan atau transfer gugus fungsional, yaitu biasanya gugus metil, amino, asil, fosfat, glikosil, dan lain-lain. Sesuai namanya, biasanya pasti di belakangnya ada nama transferase. Contohnya ini amino transfer, berarti dia memindahkan gugus amin dari satu asam amino ke asam amino baru. Contohnya adalah asam glutamat direaksikan dengan asam oksaloasetat akan jadi asam alfa ketoglutarat dan asam aspartate. Memindahkan gugus amin yang ada di glutamat sehingga dia bisa jadi aspartat. Kemudian ada juga fosfat. Ini enggak ada nama transferasenya. Ini adalah fosfofruktokinase. Jadi dia memindahkan gugus fosfat dari fruktos 6 fosfat menjadi fruktos 1,6 Oke, jadi ada oksidoreduktase, ada transferase. Sekarang yang ketiga ada hidrolase. Sesuai namanya lagi, jadi enzim itu memang disesuaikan dengan namanya. Hidrolase ini mengkatalisis pemecahan atau hidrolisis dari ikatan-ikatan tertentu. Contohnya EO, CN, UP, dan CS dengan menggunakan air. Oke, seperti biasa hidrolisis pasti proses pemecahan yang menggunakan air. Contohnya apa saja sih yang tergolong dari enzim-enzim hidrolase? Nah, ini yang kita bahas tadi banyak. Amilase,
amiloglukosidase, protease, lipase, selulase. Nah, kan yang kita kemarin banyak bahas ya. Mereka ini ternyata semuanya satu kelompok, yaitu kelompok hidrolase yang memecah ikatan dengan bantuan air. Nah, di sini tadi saya katakan ini di ikatan peptida, ikatan glikosidik, ikatan ester, ikatan eter, ikatan hidrogen fosfat, dan juga lain-lainnya. Pada zat apa? Molekul apa? Pati, selulosa, pektin, protein, lipida yang akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Dan ini memang enzim yang penting dalam industri. Nah, enzim ini juga spesifitasnya beragam. Contohnya ini, ada yang terbatas, contohnya tripsin. Tripsin ini hanya mau memecah peptida dari sisi karboksilisin dan arginin. Tapi ada juga yang sifatnya luas, jadi mecahnya nggak ada aturan. Contohnya selulase atau dia memecah ikatan beta 14 glikosidik pada selulosa secara acak. Jadi ada yang dia spesifik, ada yang dia enggak pada ikatan hidrolase ini. Oke, selain hidrolase, kelompok lainnya adalah liase. Nah, kalau liase, kata kuncinya adalah mengkatalisis reaksi penambahan atau pemindahan gugus H2O, amonia, dan CO2 dari sulfat. Jadi, liase ini kata kuncinya adalah dipindahkan atau ditambahkan gugus-gugus tertentu, H2, amonia, sama CO2 dari substrat. Contohnya apa? Ada enzim aldolase, dekarboksilase, dehidratase pektinase. Ini contohnya adalah histidin dekoksilase. Dia itu penting dalam metabolisme di mana memindahkan gugus CO2 dari histidin menjadi histamin yang merupakan racun pada produk hasil laut atau CO2. Ini kalau termasuk kalau orang yang alergi itu kan dia alergi apa? Ini kalau ada histamin dan histidin ini menyebabkan alergi atau gatal-gatal. Utamanya histamin sini, produk ikan yang sudah busuk biasanya histidinnya bagian dari asam amino sebenarnya bereaksi dengan CO2 hasil pembusukan, dia menghasilkan molekul histamin ini dia. Histidinnya CO2-nya lepas jadi histamin. Nah, histamin inilah yang sering bikin kita alergi. Oke, kelompok kelima, ada namanya enzim isomerase. Oke, sesuai namanya, tugas dia adalah membuat atau mengkatalisis reaksi isomerisasi. Bisa bentuk apa aja isomer itu? Cis dan tran. Apa sama enol, aldosa atau ketosa. Atau yang kemarin, kalau yang masih ingat yang ikut gula, itu ada epimerase atau yang berupa cermin. Rasemarase, isomerase cis dan sebagainya. Yang rasemase itu contohnya perubahan dextro menjadi lexo atau D menjadi L. Ini D-alaktat jadi L-laktat atau D-alanin jadi L-alanin. Kalau yang glukos isomerase ini yang dari aldosa ketosa, yaitu glukosa menjadi fruktosa. Ini juga banyak juga dimanfaatkan isomerase. Oke, ini contohnya jadi reaksi juga reaksi katalitik oleh glukosa silosa isomerase. Jadi ini glukosa bisa diubah menjadi fruktosa, ya. Silosa berubah menjadi silulosa. Ini bedanya di mana? Ini ikatannya adalah keton, ini aldehid, keton, ini adalah aldehid. Oke, yang terakhir keenam, enzim itu sifatnya adalah ligase. Apa sih ligase? Ligase adalah mengkatalisis reaksi sintesis dengan penggabungan 2 mol substrat dengan bantuan ATP atau disebut juga enzim sintetase. Ligase mengikat, ligase melepas, ini kebalikannya, ligase ini mengikat. Mengikatnya dengan bantuan energi atau ATP. Contohnya ini adalah DNA ligase, yaitu pembentukan DNA rekombinan pada GMO. Untuk didapatkan GMO yang kita inginkan tuh butuh enzim DNA ligase. Kemudian ada juga amino asid tRNA sintase untuk protein, glutamin sintase. Nah, ini yang saya kemarin ceritakan juga ya, fermentasi. Kan kita mau menjadikan si bakteri tersebut menghasilkan glutamat, berarti kan perlu dimasukkan enzim, perlu dimasukkan sifat penciri dia menghasilkan glutamat tadi. Maka di sini dimasukin glutamin sintetasenya.
Oke, ini reaksinya misalnya glutamat tambah NH4 tambah ATP jadilah glutamin ADP plus PI glutamin. Dengan bantuan glutamin sintatase dia jadi glutamin. Oke, sampai di sini 6 kelompok enzim tadi ada yang ditanyakan dulu? Hidroeritase, sambil diingat-ingat ya. Ya, ada pertanyaan? Ada Bu, nomor 4 tadi saya suaranya hilang Bu, yang saya lulus. Oke. Yang 4, liase, bukan? Yang mana kira-kira tadi? Kita ulang secara singkat ya. Jadi yang pertama intinya adalah oksidoreduktase, dia bekerja untuk mengoksidasi dan mereduksi ya. Dia di sini bekerja pada struktur tertentu, pokoknya nih ada yang melepas oksigen sama melepas hidrogen. Kemudian yang kedua, kelompoknya adalah kelompok transferase. Kalau transferase ini memindah satu gugus tertentu, misalnya gugus metil, amino, dan sebagainya. Kemudian hidrolase memecah, ya tadi oksidasi reduksi, dipindah transferase, hidrolase itu dipecah dengan air. Ini yang paling banyak dipakai di industri, di ikatan tertentu misalnya CO, CN, OP, CS, itu misalnya pada ikatan peptida, glikosidik, eter, ester, dan sebagainya. Kemudian yang keempat liase. Nah, kalau tadi transferase itu kan dia hanya mindah ya, mindahnya malah lebih bebas. Ya sama struktur tertentu. Kalau yang liase di sini ditambahkan. Jadi ini coba lihat, ini kan ini ya contohnya histidin, produknya substratnya 1, hasilnya 2 kalau liase. Kalau yang transferase biasanya 2, di sini kan ada tadi ya jadi 1. Itu biasanya lebih agak bedanya. Kemudian ada isomerase, bentuk isomer cis, trans, DL ataupun cermin. Kemudian yang terakhir ada laligase. Dia di sini 2 zat, sintesis menggabungkan 2 zat menjadi 1. Ya. Oke, sekarang kita akan, nanti kalau ada pertanyaan monggo ya, kalau ada yang terstop, hentikan lewat voice saja, soalnya saya nggak kelihatan kalau chatnya. Nah, sekarang kita masuk karakteristik beberapa enzim penting. Jadi kita bahas beberapa enzim yang sering kita pakai di industri, ada alfa amilase, amiloglukosidase, selulase, protease, dan lipase. Oke, apakah alfa amilase ini? Sepertinya kita banyak mendengar ya. Alfa amilase ini adalah enzim yang digunakan untuk memecah amilum. Dari kata amilum, pecah amilase. Dia kelompoknya adalah kelompok 3, kelompok enzim 3 atau hidrolase. Enzim alfa amilase ini banyak sumbernya, bisa dari hewan, tumbuhan, atau mikroba. Yang biasa dipakai di industri itu adalah yang diambil dari mikroba. Kenapa mikroba diambil? Sudah saya pernah bahas di UTS, di teknologi fermentasi, mikroba itu cepat dan sebagainya. Sumbernya biasanya adalah Bacillus amyloliquefasciens, sebagai namanya, Bacillus liseniformis, Aspergillus oryzae ataupun Aspergillus niger, sumber-sumbernya. Nah, sifatnya alfa amilase ini dia memecah pati secara acak melalui bagian dalam. Jadi dia memutusnya nggak dari luar, tapi dari dalam langsung. Ikatan alfa 14 glikosidik pada amilosa, amilopektin juga oke, glikogen juga oke. Sifat lainnya, pH-nya optimum pH 6, tadi saya katakan pH netral, suhu optimumnya 60, kebanyakan merupakan metaloenzim,
Masih ingat protein ya? Metalloenzim itu adalah enzim yang ada gugus logamnya metalnya, yaitu gugusnya di sini amilase adalah gugus kalsium yang menjaga aktivitas, integritas, dan strukturnya. Enzim alfa-amilase pertama kalinya dibuat di Amerika Serikat, Novo Industri dengan merek namanya Thermamil. Dosisnya biasanya sekitar 1.500 unit per kilogram substrat kering. Oke, ini yang terjadi adalah proses hidrolisis amilosa oleh enzim alfa amilase terdiri atas dua cara. Pertama, jadi enzim itu mendegradasi polimer pati secara acak menjadi maltosa dan maltotriosa. Degradasi ini sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas secara cepat atau yang disebut dengan istilah likuifikasi. Tahap keduanya baru nanti setelah itu lebih lambat, di mana nanti produk akhirnya glukosa sama maltosa seperti akhir. Jadi dia mecahnya itu besar-besar dulu pokoknya, entah jadi pokoknya besar jadi maltosa sama maltotriosa. Maltotriosa itu karena dia nggak mecah cabang ya, dia mecahnya di 1/4 saja, baru nanti dipecah-pecah lagi 1/4-nya sampai hanya tinggal sisa glukosa sama maltosa. Oke, nah hidrolisis amilopektin oleh alfa amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan berbagai jenis alfa limit dextrin. Kenapa ada alfa limit dextrin? Karena ingat dia kalau mecah di amilosa ya hasilnya glukosa maltosa karena nggak ada ikatan 1,6. Di amilopektin dia ada ikatan 1,6, maka hasilnya adalah alfa limit dextrin. Jadi dextrin itu adalah oligosakarida yang terdiri 4 atau yang mengandung ikatan alfa 1,6 tapi kecil. Kalau ada ikatan alfa 1,6 besar kan amilopektin. Kalau ikatan alfa 1,6 tapi strukturnya kecil namanya namanya dextrin. Nah, enzim alfa amilase ini banyak dipakai di apa aja sih? Yang pasti utamanya ini banyak dipakai di likuifikasi dan sakarifikasi pati. Jadi untuk bikin sirup glukosa dan fruktosa. Juga bisa digunakan untuk mengembangkan roti sebagai agen anti-stalling, meningkatkan keawetan, sebagai desizing tekstil untuk pelepasan pati dari kain serat setelah pemintalan benang. Dia hanya dipakai tidak di industri pangan ya. Kemudian menurunkan viskositas pati yang terlalu tinggi pada pembuatan kertas. Kemudian membuat deterjen dan juga terkait medis dan klinis sebagai contoh membantu pencernaan terhadap pati. Oke, kalau tadi alfa amilase, sekarang ada beta amilase. Nah, kalau beta amilase, ini kata kuncinya. Kalau alfa amilase kan dia motongnya dari tengah. Kalau beta amilase, dia motongnya dari ujung. Nah, jadi kalau tadi saya katakan alfa amilase itu motongnya langsung tengah-tengah begini. Acak dia. Langsung diacak-acak. Dipotongnya langsung 1/4 pokoknya acak. Tapi tetap ya 1/4. Nah, kalau beta amilase dia memotongnya dari ujung. Jadi, kalau ini ada cabang, dia akan motongnya dari ujung dulu. Pasti dari ujungnya dulu. Dipotongnya adalah 2. Sorry. Saya ralat, jadi pokoknya beta amilase dia dari ujung polisakarida. Potongnya juga sama 1/4. Bukan 2. Kalau nanti ada namanya enzim maltase. Nah, dia ditemukan pada tanaman tingkat tinggi dan mikroba, banyak digunakan untuk membuat sirup maltosa. Oke, jadi sorry, memang benar ya, 2. Memang dipotongnya 2 sehingga dihasilkan sirup maltosa. Maltosa kan glukosa ya atau 2. Jadi dipotong 2. Kemudian ada namanya dextranase. Kalau dextranase itu menghidrolisis dextran yang terbentuk dari sukrosa oleh mikroba, contohnya leukonostoc, pada ikatan alfa 1,6 glikosidik menjadi oligosakarida yang lebih sederhana. Sama, cuman kalau dextranase ini dia motongnya ikatan alfa 1,6, khususnya pada molekul kelompoknya sukrosa dan dextran. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menurunkan viskositas nira untuk sehingga efisiensi dan kualitas gula pada industri gula pasir dapat berjalan dengan baik. Oke, masih terkait
enzim-enzim yang bekerja dengan pati dan gula. Sekarang ada enzimnya namanya amiloglukosidase. Nah, amiloglukosidase ini dia memecah ikatan alfa 14 glikosidik dengan melepaskan unit-unit glukosa dari ujung non-produksi. Sama ya, ujung non-produksi. Kata kunci lain, amiloglukosidase ini juga bisa memecah ikatan alfa 16. Jadi dia lebih sempurna daripada dari kerjanya enzim alfa amilase yang hanya untuk memotong ikatan alfa 14. Dan ini produk akhirnya cuma satu, yaitu glukosa. Ada dextrin karena dia juga bisa mecah ikatan alfa 16. Cuman ini ada kata kuncinya. Kerjanya relatif lambat. Sehingga perlu penggabungan dengan dibranching enzim untuk mempercepat hidrolisis pada ikatan cabang alfa 16. Salah satunya adalah penggunaan pulunase yang dapat bekerja cepat memotong ikatan alfa 16 glikosidik pada amilopektin menjadi maltosa dan maltotriosa. Jadi amiloglukosidase ini enzimnya dia baik sekali ya, dia potong semuanya, tapi kalau dia potong semuanya dia lambat. Maka biasanya dikombinasi, ini contohnya AMG, amiloglukosidase tambah pulunase. Ini disebut juga dengan dextrose enzim. Oke, amiloglukosidase itu biasanya banyak diproduksinya dalam jumlah besar oleh kapang dan hamir, dan umumnya yang komersil dari kelompoknya Aspergillus dan Rhizopus. Suhu optimumnya 40-60, pH optimnya juga luas 3-8. Kisaran penggunaannya sekitar 0,6 sampai 0,8 liter enzim per ton pati. Dosisnya adalah 200 unit per kilogram. Produksinya sama, masih diproduksi Novo, dan biasanya dipakai untuk pembuatan sup glukosa. Oke, berikutnya adalah selulase. Selulase, in nature secara alami, selulase itu komplit selulase hidrolisis. Hidrolisis sempurna oleh selulase itu dimediasi dengan kombinasi dari 3 tipe selulase. Ada endoglukanase, exoglukanase, dan beta-glukosidase. Jadi selulase itu sebenarnya ada 3 enzim ini yang berperan. Yang pertama adalah endoglukanase atau CMCase. Ini dia bekerja secara random memotong ikatan beta 14 dari selulosa di area-area amorf sehingga menghasilkan selulosa yang lebih reaktif atau yang rantai pendek. Nah, kalau exoglukanase dia bekerjanya dari ujung, ya, reducing or non-reducing end of cellulase, sehingga produk yang dihasilkan selobiase atau glukosa. Exoglukanase dapat bekerja efektif pada mikrokristalin struktur selulosa. Masih ingat ya, amorf sama kristalinnya ini, kalau kalian masih ingat, amorf itu yang banyak rantai cabangnya, yang kristalin itu yang nggak ada rantai cabangnya atau banyak amilosanya, atau ya amilosanya si selulosa ini bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah beta-glukosidase, dia menghidrolisis selodextrin dan juga selobiosa menjadi glukosa. Ini yang terakhir. Jadi dia yang nanti menunggu hasil kerjanya endo ataupun exo nanti jadi beta, dikerjakan dengan beta-glukosidase sehingga bekerjanya jadi glukosa. Jadi sebenarnya padahal kita tahu selulase memecah selulosa menjadi glukosa, enggak. Sebenarnya ternyata dia punya 3 sub unit enzim lagi yang bekerja. Ini tadi contohnya ya. Jadi endoglukanase, kalau endo itu dari tengah, kalau exo itu dari ujung, kemudian beta-glukosidase sehingga dia nanti molekulnya dipecah lagi lebih kecil menjadi glukosa. Ini ya selulosa. CX ini adalah tadi glukanase, jadi selulosa reaktif dipecah dengan selobiohidrolase atau exo tadi. Jadi selobiase, dari selobiase baru diubah menjadi glukosa dengan enzim beta-glukosidase. Mikroba penghasil selulase siapa aja? Ada Trichoderma raceyi, sama Clostridium thermoselum.
Selulase ini banyak dipakai di mana? Kalau kita mau menghasilkan gula, tapi dari sumbernya selulosa. Jadi, industri sakarifikasi bahan berbasis selulosa. Ya, contohnya misalnya kalian mau bikin Bu, limbah daun ini banyak. Gimana kalau daun-daun ini jadikan sumber glukosa? Nah, ini pakainya selulase ini. Dipakai juga untuk deterjen, industri makanan, dan pengolahan limbah pabrik kertas. Oke, saya lihat mungkin ada yang mau bertanya dulu. Sambil saya mengecek, saya ternyata masih ada atau tidak. Maksudnya, apa namanya, saya masih terkonek atau tidak. Oke, kalau tidak ada, no one. Oke, kalau tidak ada, sudah masuk setengah nih kita. Saya lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Sekarang kita belajarnya adalah setelah belajar enzim-enzim yang berhubungan dengan pati, sekarang ada namanya enzim laktase. Ini juga masih berhubungan dengan pati. Laktase adalah enzim hidrolisa glikosida yang memotong laktosa menjadi menjadi beberapa kelompok gula, yaitu galaktosa dan glukosa. Biasanya enzim laktase ini digunakan secara komersil untuk menghasilkan produk bebas laktosa, susu bebas laktosa untuk orang-orang yang dia laktos intoleran. Atau juga bisa dipakai untuk es krim. Jadi kan es krim kan bahannya susu. Sedangkan susu banyak laktosanya. Nanti takutnya laktosanya tadi itu bukannya jadi glukosa dan galaktosa tapi jadi asam laktat, maka dia di sini dikasih laktase saja dipecah jadi galaktosa dan glukosa sehingga produk es krimnya jadi creamy dan lebih manis. Nah, sama dengan yang enzim-enzim sebelumnya, laktase ini juga kita produksi dari mikroba. Siapakah mereka? Ada Glyphoromyces sama Aspergillus. Oke, sekarang kita masuk enzim yang banyak bekerjanya dengan protein, yaitu protease. Jadi protease itu adalah enzim yang bekerja dalam memutus protein dengan memutus ikatan peptida pada protein. Protease ini banyak diaplikasikan di industri deterjen, industri keju atau dalam ini renin, industri farmasi, kulit, pembuatan protein hidrolisat, makanan, film, dan juga penanganan limbah. Jenis protease ini ada tiga, didasarkan pada ketahanan dia terhadap pH. Ada protease alkali. Sesuai namanya alkali, dia ini tahan pH basa, yaitu pH 9 dan pH 11. Dia stabil juga terhadap chelating agent atau agen yang bisa mengkelatkan. Akhirnya, mengkelat itu maksudnya berikatan dengan logam. Kalau dia berikatan dengan logam, nanti dia tidak bekerja. Nah, ini banyak dipakai protease alkali ini untuk deterjen. Jadi protease ini ada loh deterjen yang pakai enzim, dia itu jadi prinsip membersihkan kotoran dari baju itu proteinnya itu enggak dengan ikatan emulsifier enggak, tapi dipecah dengan enzim protease. Itu juga disinyalir lebih bagus buat bajunya dan sebagainya, lebih aman lingkungan. Contoh protease alkali ini dihasilkan oleh siapa? Oleh bakteri juga. Contohnya Bacillus, dalam kelompok-kelompoknya Bacillus megatherium, Bacillus laciniformis, Streptococcus, Aspergillus. Nah, kalau protease netral, dia hanya tahan di pH netral. Relatif dia itu enggak stabil terkait suhu, tetapi dia memang di sini justru banyak dimanfaatkan oleh kulit dan juga makanan. Karena memang kalau kita kan ngejarnya keamanan buat tubuh, kalau dikasih protease alkali kan tidak cocok buat tubuh kita. Nah, kalau ada juga protease yang sifatnya asam, yaitu renin sama pepsin. Ini ada di tubuh manusia, di lambung kita, memecah protein, renin sama pepsin. Ini optimalnya suhu 2 dan 3.
Aplikasi lainnya pada protease ini adalah dari Aspergillus ini untuk memecah gluten pada pemanggangan roti. Terus renin ini mengumpalkan kasein susu pada pembuatan keju. Contoh yang menghasilkannya adalah mikroba Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris. Ini banyak di yogurt ya, Lactobacillus bulgaricus dan sebagainya. Oke, sekarang setelah pada pati, pada protein, sekarang enzim-enzim yang bekerja pada lemak. Sini ada yang namanya lipase. Tadi sudah sempat saya banyak bahas di awal ya. Jadi lipase ini atau disebut dengan glycerol ester hidrolase. Jadi menghidrolisis ikatan ester pada gliserol. Ini tugasnya adalah menghidrolisis lemak menjadi di atau monogliserida dan asam lemak. Dihasilkan oleh kapang dan hamir, contohnya pada kelompok Aspergillus, Rhizopus dan juga Candida. pH optimumnya netral atau agak asam dengan suhu optimumnya 30-45. Ini banyak dipakai di farmasi untuk enzim pencernaan, tambahan enzim kalau orang mengalami salah. Industri susu untuk pematangan keju dan juga penggunaan emulsifier. Oke, ini kalau tadi terkait enzimnya, sekarang coba kita bahas enzimnya langsung praktek ke produknya. Yang pertama ini adalah pemanfaatan enzim dalam produksi sirup glukosa dan sirup fruktosa. Nah, ini kita tahu ya, pati kita gelatinisasi dulu. Setelah kita gelatinisasi, kita lakukan penambahan enzim alfa amilase, ini pH-nya netral, suhunya sekitar sekian, berapa menit, ini akan jadi maltodextrin. Nah, kalau dari maltodextrin, masih campuran ya, ada glukosa, ada dextrin, ada maltosa. Kalau mau jadi sirup glukosa, maka ingat, karena campuran, kita tambahkan juga lagi, selain alfa amilase, kita tambahkan glukoamilase. Kalau alfa amilase kan hanya mecah ikatan 1,4. Kalau glukoamilase ikatannya pecah 1,6 sehingga dia benar-benar jadi sirup glukosa. Atau ya boleh ini maltodextrinnya untuk jadi sirup glukosanya, sakarifikasinya nggak hanya ditambahkannya apa? Glukoamilase sama pulunase ya. Atau kalau mau agak lama hanya glukoamilase saja. Itu juga nanti jadi sirup glukosa. Nah, kalau yang dari maltodextrin yang besar ini, kalau maunya jadi sirup maltosa, yang ditambahkan adalah beta amilase, yang ikatannya dipotong 2,2. Nah, kalau berikutnya dari sirup glukosa, boleh yang dari sini, boleh yang dari sini, kita jadikan fruktosa, maka yang kita pakai enzim yang isomer, yaitu glukos isomerase. Ini, jadilah sirup glukosa. Nanti tinggal kita murnikan. Nih. Produksi sirup ini aja, glukosa, maltosa, fruktosa, kan sudah bisa lihat. Peran enzimnya ini banyak dan spesifik. Alfa amilase di sini nggak boleh digantikan dengan pulunase, nggak jadi. Begitu pula dengan glukoamilase. Kalau ini masih boleh ya, glukoamilase sama pulunase kan sejenis nih. Motong 1,6, kalau glukoamilase 1,6, 1,4. Nah, tinggal kita mau bekerjanya cepat atau lama. Oke, kalau yang ini adalah pada aplikasi enzim pada enzim-enzim oksidoreduktase. Jadi ini contohnya enzim katalase. Ini mengkonversi hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Manfaatnya ini banyak di tubuh kita juga. Membuang membuang residu racun setelah sterilisasi dingin susu dan putih telur. Membuang H2O2 dari kerja glukosa oksidasi yang di tubuh kita. Membuang O2 dari sari buah, bekerja sama dengan glukos oksidase ini dipakai di industri. Kemudian ada glukos oksidase, ini dari Aspergillus niger. Ini yang mengikatan dengan oksigen, jadi gluconodelta-lakton. Ini biasanya menghilangkan gula pada putih telur untuk mencegah browning dan off flavor selama pengeringan. Jadi kalau mau dapatkan sekarang banyak juga ya putih telur yang bentuk bubuk, intinya itu caranya adalah biar tetap jadi putih ini. Dihilangkan dulu gulanya dalam putih telurnya. Sehingga dengan glukos oksidase ini, sehingga putih telur bubuknya bagus. Kemudian ada lipoksigenase.
Ini adalah sumbernya dari tepung kedelai. Dia menghilangkan bangun di kacangan yaitu dari kelompoknya linoleat ini. Oke, ada berikutnya lagi adalah glukos oksidase. Dapat digunakan untuk memproduksi beta glukodeltalkon. Tadi glukos oksidase. Beta glukolakton sendiri kita kenal dengan istilah, mungkin ada yang kalian masih ingat adalah GDL, glukono beta lakton. GDL sendiri banyak dipakai sebagai asam, acidifier, pengasam kali iklim sebagai produksi. Nah, ataupun glukos oksidase kalau di farmasi dia bisa dipakai sebagai biosensor untuk mendeteksi level glukosa pada orang yang diabetes. Jadi, kalau dia ada glukosa di dalam urinnya, ketika direaksikan dengan oksigen cukup dan glukos oksidase, nanti hasil urinnya ada ini, glukono delta lakton, ada pH yang turun atau H2O. Jadi manfaatnya banyak sekali. Dengan tahu satu fungsinya, kita bisa manfaatkan untuk berbagai proses atau industri. Oke, nah, yang sebelumnya tadi sudah banyak kita bahas ya. Ada enzim-enzim yang kelompoknya adalah karbohidrase, artinya bekerja di karbohidrat. Ada alfa-milase, sumbernya, kondisinya ini, dia kalau ini intinya dextrin atau prosesnya liquifikasi. Ini banyak dipakai manfaatnya seperti apa di industri minuman, pembuatan roti, kemudian dextrinized starch, beta amilase, dia memotong 22 maltosa, ikatan alfa 14, banyak dipakai juga di industri roti, minuman. Nah, beta glukanase. Beta glukanase ini dari patideglukan tambah 2O menjadi oligosakarida dan glukosa. Ya, di sini memecah ikatan beta 14 dan beta 13. Ini banyak dipakai untuk industri minuman beralkohol degamin, biar hilang kelompok selulasenya tadi. Glukamilase memecah alfa 14 dan alfa 16. Ini tambahannya. Tapi kalau dia sendiri agak lambat kerjanya. Dibantu dengan enzim lainnya, apa contohnya? Ini adalah enzim-enzim yang bekerja pada debranching atau enzim yang bekerja mengkatalisis pemecahan di alfa 16. Ini ada pulinase atau isoamilase. Oke, ini ya. Kemudian ada namanya inulase. Sesuai dengan namanya, ini inulin. Memecah inulin jadi fruktosa. Ingat lagi ya, inulin jadi fruktosa, ini di sucrose yang awal kemarin. Kemudian isomerase, mengubah jadi yang aldehid, glukosa menjadi fruktosa, atau silosa menjadi silulosa. Kemudian ini ada selulase. Ingat selulase ini sebenarnya sendiri terdiri atas 3 subenzim ya, yang saya sudah jelaskan, endo, ekso, sama beta. Ini pecahnya intinya memecah pada ikatan beta 14. Ini banyak dipakai di jus buah karena banyak seratnya kan. Kemudian ada hemiselulase, sesuai dengan namanya hemiselulase, dia bekerjanya untuk memecah hemiselulase menjadi beta dextrin. Oke, masih dengan enzim yang bekerja pada karbohidrat, ini ada invertase. Jadi invertase itu dia memecah sukrosa. Sukrosa itu gabungan apa? Gabungan antara fruktosa sama glukosa. Sumbernya dari khamir, Saccharomyces cerevisiae, memecah sukrosa dengan air menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase tadi. Laktase ini memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Biar orang yang dia laktos intoleran, masalah minum susunya, asal susunya udah hilang laktosanya. Kemudian ada namanya pektinase. Nah, pektinase ini sesuai namanya, bekerjanya di pektin. Ini ada beberapa contoh, ini ada poligalakturonase, memecah beta D14 galakturonida, pektin metil esterase, menghilangkan gugus metil pada pektin. Yang pektin ini banyak dipakai di penjernihan, klarifikasi, dan filtrasi, jus wine dan minuman-minuman lainnya. Oke, nah ini yang masih kelompoknya karbohidrase. Ini ada selulase, hemiselulase, dan silanase, tapi ini di industri non pangan, and pepper.
Selulase banyak dipakai untuk memecah selulosa pastinya sebagai bahan utama pembuatan kertas, cotton, dan other textile. Hemiselulase bisa dimanfaatkan menjadi pemecahan hemiselulasenya. Silanase untuk membreakdown silan, khususnya banyak dibuat sama pulp industri. Ini termasuk kayak bonggol jagung itu kan sumber silan ya. Kalau mau misalnya itu bikin bonggol jagung itu nggak mungkin langsung pakai amilase. Bonggol jagung isinya apa? Selulosa atau kasilan. Kalau isinya silan ya pakai silanase. Setelah silanasenya dipecah mungkin diisomerisasi dulu. Silan ini menjadi glukosa atau seperti apa. Oke. Sekarang setelah pemanfaatan enzim-enzim karbohidrat tadi, di sini ada proses produksi bioetanol. Ya, kalau tadi gula, sekarang produksi bioetanol. Jadi enzim dapat digunakan untuk memproduksi energi dari sumber yang dapat diperbarui. Enzim seperti selulase digunakan untuk mengkonversi fiber into sugar. Setelah itu sugarnya, gulanya baru diubah menjadi bioetanol. Oleh siapa? Oleh mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ya. Paling gampang ya tadi kalau mau bikin wine, mau bikin tape yang beralkoholik itu siapa? Pasti katanya si hamir, Saccharomyces cerevisiae. Oke, simultaneous scarification and fermentation. Jadi reaksi yang stimulus berkelanjutan antara sakarifikasi, ini yang pengubahan selulosa jadi sugar, dan fermentasi ternyata mampu meningkatkan efisiensi produksi etanol. Jadi selulosa enzim ini dikombinasikan dengan mikroba fermentasi dalam satu single reaction sehingga langsung menghasilkan etanol dalam satu step. Oke, itu tadi kelompok karbohidrat. Sekarang kita masuk aplikasi protein hidrolase. Oke, kalau yang di kelompoknya protein, mungkin kalian pernah dengar ini. Bromelin, tisin, papain, protease. Kalau bromelin itu dia memecah protein jadi polipeptida dengan bobot ukul rendah. Dia banyak bersumbernya dari nanas. Manfaatnya kita biasa pakai bromelin ini adalah untuk mengumpulkan daging, meningkatkan ekstraksi dari protein dan protein dari tanaman dan hewan. Kemudian kalau vicin ini dari ficus, dari tanaman juga untuk pembuatan hidrolat protein. Nah, papain dari pepaya, intinya mecah protein, menghidrolat polipeptida, biasanya dipakai untuk ikan, ataupun yang umum protease, ini kalau dia dari bakteri, Aspergillus atau Bacillus. Ini meningkatkan warna dan flavor roti. Kenapa kok bisa? Ini protease bisa membebaskan asam amino yang membantu untuk proses reaksi Maillard. Di mana reaksi Maillard itu kan menghasilkan warna coklat ya. Nah, warna coklatnya ini pada roti itu kalau asam aminonya nggak bebas nggak bisa bereaksi. Makanya perlu protease untuk mengumpulkan daging sama seperti yang sebelumnya, juga untuk membantu meningkatkan kelarutan susu bubuk dan meningkatkan stabilitas susu evaporasi karena lemaknya udah dipotong, karena proteinnya udah dipotong. Oke, masih terkait itu ada kelompok pepsin itu dari anak babi ataupun perut hewan, menghidrolisis sama fungsinya ya. Polipeptida ini kalau kalian lihat semuanya sama, menghidrolisis polipeptida. Cuman beda sumber, beda nama. Dari nanas bromelin, papaya papain, mikroba protease saja namanya. Kalau dari lambuk namanya pepsin, kalau dari pankreas namanya tripsin gitu. Kemudian khusus dari ruminansia namanya renat ini. Atau juga dari beberapa mikroba. Nah, walaupun memang tugas umumnya sama menghidrolisis polipeptida, tapi ternyata ada yang memang spesifik. Kayak tripsin ini spesifik khusus karboksil, L-arginin sama L-lisin. Kemudian kalau renat ini spesifik hanya untuk memecah kasein susu. Jadi dia nggak bisa bekerja nih renat itu dengan gelatin, nggak bisa,
dengan lainnya nggak bisa, pokoknya maunya susu, protein pada susu, nggak bisa protein pada daging, nggak bisa protein pada ikan dan sebagainya. Nah ini tadi yang saya ceritakan, enzim sebagai deterjen. Jadi deterjen ini kan memang berfungsi untuk menghilangkan kotoran. Kotoran itu sendiri kan ada yang banyaknya sifatnya organik, kayak masak itu kan ketempelan lemak, debu dan sebagainya. Nah, yang mau menghilangkan mereka bisa kita pakai enzim. Jadi kalau surface of the fabric. Jadi selulase ini juga dipercaya mampu menghilangkan ini selulosa fiber yang pecah, jadi apa ya, bluduk. Kalau di baju itu yang kayak brudul gitu loh. Nah itu dengan pakai deterjen yang sifatnya pakai enzim itu lebih bagus karena dia menjaga ikatan di kulit di bajunya. Ya, ini adalah formulasi enzim deterjen. Biasanya enzim deterjen itu pH-nya basa, pH 10, maka jelas pakai protease alkalin. Biasanya dipakai dari Bacillus. Bentuk awalnya adalah bentuk dry powder ini. Nah, biasanya kalau ini memang banyak yang alergi dan gangguan kulit, khususnya pekerjanya. Agar dia tidak bikin alergi, maka caranya adalah dienkapsulasi agar debu tidak berterbangan, partikelnya larutnya cepat, tidak menghasilkan bau dan warna, daya simpannya baik, serta melindungi komponen lain yaitu bleaching agent. Di mana bleaching agent ini kan oksidator ya. Kalau ketemu dengan enzim, pakai enzimnya rusak duluan. Maka biar enzim ini tidak rusak, maka perlu kita lakukan proses enkapsulasi. Nah, proses enkapsulasinya biasanya ada banyak cara. Ini disebutkan sekilas ya. Jadi enkapsulasi protein ada dengan metode Novo, ada metode Gis Blokades. Ini kita juga sebenarnya tidak banyak belajar, jadi kita sedikit tahu aja. Jadi contohnya adalah dibentuk granula, dibuat dalam palettising drum untuk mencegah pelekatan pada dinding mixer, menjaga granula, biasanya ditambahkan serat selulosa. Kalau yang ini dengan Gis Barcodes, jadi enzimnya itu dicampur dulu dengan Pril Tower dengan dalam Pril Tower dengan etoksilat C18 fatty alkohol, sehingga dihasilkan bentuk bola yang dilapisi agar tidak berdebu selama penanganan. Yaitu berapa berlapis ini? Parafin ini. Contohnya dalam mereknya Maxatase dan Maxakal. Jadi ini komposisinya. Kalau enzim deterjen ini biasanya terdiri atas sodium tripolifosfat. Nah ini yang komponen utamanya enzimnya, sodium tripolifosfat deterjennya. Nah ini ada surfaktannya juga dominan. Kemudian ada oxidizing agent, sodium pervolat tetrahidrat. Nah terus kemudian nih pasti ada enzimnya yaitu protase. Tapi sedikit walaupun hanya 0,3% tapi 0,8 ini juga sudah cukup untuk termasuk jadi deterjen yang mahal ya dia. Oke, berikutnya lagi kalau tadi sudah deterjen, sekarang di industri udah makanan yang karbohidrat, sekarang makanan yang di keju. Yang banyak diaplikasikan adalah enzim rennet. Jadi rennet ini biasa dimasukkan dalam susu sehingga protein kaseinnya terkoagulasi. Bentuk umum dari rennet ini adalah kimosin yang biasanya diambil dari hewan, tumbuhan ataupun mikroba. Tetapi biasanya kurang efektif kimosin ini untuk bikin keju cheddar atau keju keras lainnya. Jadi konsumsi empuk oke. Jadi ini ya susu ditambahkan rennet hingga jadi curd, dikeraskan dulu, disalting, penggaraman, dipres, baru jadi high pressing curd, baru diagini. Oke.
Sekarang setelah protein, karbohidrat, sekarang kita bekerja pada enzim-enzim yang memecah lemak atau lipase. Jadi lipase biasanya digunakan pada lemak susu untuk memberikan flavor, khususnya pada produk turunan susu ini yaitu keju. Contohnya ini pada keju-keju Italia, keju Roma, dia biasanya di bawah khasnya itu dihasilkan dari hidrolisis asam lemak. Hidrolisis menghasilkan asam lemak bebas yang memiliki flavor tertentu. Nah, biasanya lipase bisa didapatkan dari hewan, yaitu dari calf lamb ataupun juga dari mikrobial seperti dari mukor. Animal enzim biasanya lebih ke more partially itu short and medium length fat. Jadi biasanya kalau enzim lipase yang dari animal dia tuh mecahnya lemak yang short dan medium. Sedangkan hidrolisis pada long fatty acid bisa menghasilkan tidak menghasilkan flavor sama sekali. Tapi kalau yang dia di short atau medium fatty acid dia baru menghasilkan flavor yang diinginkan. Nah, whey protein sendiri sebagai hasil produk dari hidrolisisnya si rennet tadi protein kan susu sama-sama rennet dia jadi tadi curd sama ada whey. Whey ini biasanya bentuknya cair ya. Tapi ternyata walaupun whey ini cair dan dianggap sebagai limbah, ternyata dia masih mengandung protein laktalbumin sama lactoglobulin. Jadi pembentukan keju itu whey itu dipisahkan dari milk after di curdling, di press. Dan kalau mau kita bisa tetap manfaatkan protease untuk memproduksi hidrolase whey protein atau menghasilkan polipeptida yang rantainya lebih pendek. Nah, produk hidrolisa protein ini biasanya sangat sedikit menyebabkan alergi dan banyak dipakai sebagai formula susu bayi dan juga medical use. Jadi, ternyata limbah yang kita lihat limbah karena kita lihat itu limbahnya whey juga ternyata masih banyak bermanfaat loh. Bahkan sebagai formula susu bubuk dan juga obat-obatan. Jadi ini lipase dari hewannya atau dari mikroba. Konversi yang dikatalis menghidrolisis triasilgliserol asam lemak menjadi mono atau diasilgliserol asam lemak dan gliserol. Oke, manfaatnya pada hewan meningkatkan flavor, kalau pada mikrobial untuk menghidrolisis lipid untuk menghasilkan khususnya pada konsentrat minyak ikan. Nah, saya pernah cerita ini kalau nggak salah juga masih di satuan proses, jadi kita bisa menghasilkan lemak coklat, tapi tidak harus dari ekstraksi lemak coklat, tapi kita bisa ngambilnya dari palm oil. Nah, jadi ini, cocoa butter substitute. Jadi kita membuat lemak cocoa, tapi bukan dari cocoa-nya, tapi substitusi. Ini dengan cara menggunakan lipase untuk mengkatalisis trans-esterification, di mana dia pakai mid fraction-nya tadi palm oil dan stearin oil. Jadi palm oil itu biasanya POP. Masih ingat ya, harusnya ya masih ingat ya. Ini kan lemak, ini palmitat, oleat, palmitat. Ini biasanya banyak di kelapa. Sedangkan pada cocoa butter atau pada coklat, dia bentuknya adalah toast, bukan pop. Palmitat, oleat, stearat, atau bentuknya toast. Toast ini adalah 1,3 distearil 2 monoolein. Jadi ini olein, ini stearin. Kalau kita sudah tahu bahwa yang namanya ini adalah asam lemak palm oil, maka ini kan berarti ininya diganti dengan asam stearat. Nanti dia akan jadi mirip sekali dengan kelompoknya cocoa butter ini. Atau nanti sama, yang di sini, P-nya di sini diganti dengan stearin lagi. Sehingga nanti jadi ini.
Makanya kita bisa juga mendapatkan coklat, tapi tidak dari coklat, tapi dari palm oil. Nah, transesferilase ini juga dikatalisis dengan lipoenzim sehingga dihasilkan ini antara POP dan stearic acid, antara POP dan tristerin sehingga menghasilkan produk yang punya ekivalensi sama dengan cocoa butter. Oke, sekarang terkait enzim yang bereaksi dengan lecitin. Lecitin itu biasa diambil dari kedelai dan banyak digunakan sebagai emulsifier. Saya yakin kalian kalau beli susu, beli produk-produk puding itu banyak lecitinnya. Roti juga ada lecitin. Emulsifier, jadi mengikat komponen lemak dengan komponen airnya, ikat bersamaan. Lecitin ini tergolong inferior, nggak terlalu bagus sebenarnya dibandingkan food emulsifier lainnya, karena dia masih kuat ikatan hidrofobisitasnya, jadi masih suka dengan airnya. Nah, untuk mengubah performa lecitin, maka kita hidrolisis enzim secara enzimatik dengan fosfolipase sehingga dihasilkan L-licitin atau lisofosfolipid. Nah, ini baru punya sifat emulsifier yang lebih strong karena lebih larut di air dan stabil O-nya. Oh ya, ini hidrofobik ya, dia lebih larut yang kelompoknya lemak ya. Jadi aslinya lecitin itu lebih larut kelompok lemak. Kalau mau dia jadi bagus, karena panganan kita kan banyak basisnya yang oil in water ya, maka harus kita hidrolisis dulu. Jadi lisolecitin atau lisofosfolipid. Oke, sekarang kalau dari yang sebelumnya kita bahas ada deterjen, ada produk pangan, sekarang kita bahas enzim dalam rekayasa teknologi genetika. GMO biasanya kita pakainya. Jadi kalau kita mau menghasilkan produk GMO, maka kita harus membuat dulu nih DNA yang merupakan rekombinan gabungan dari DNA makhluk hidup dengan DNA penciri yang mau kita masukkan ke dalam makhluk hidup. Tahapannya seperti apa? Kita mulai pasti dengan pemotongan gen yang akan ditranslasikan atau digandengkan, pembuatan ujung fragmen yang sesuai, sehingga fragmen bisa tetap cari di posisi mana nih kita mau potong rantai DNA makhluk asalnya, sehingga dia bisa pas masuk kanan kirinya. Baru kemudian kita nyambungan. Nah, terkait hal ini ada beberapa enzim yang dipakai. Yang pertama adalah ini, deonuklease restriksi. Ini enzim yang digunakan untuk memotong DNA. Kan kita mau motong dulu DNA dari makhluk A, kita tanamkan di makhluk B. Termasuk kita makhluk B, DNA-nya kita potong dulu biar bisa disisipkan. Kemudian ada DNA ligase. Ingat, ligase menyambungkan. Gimana caranya? Potongan DNA dari makhluk A bisa sambung dengan ujung-ujung di DNA makhluk B. Kemudian ada nuklease, menemukan komponen nukleotida dari DNA. Ini berperan nanti ketika DNA tadi diterjemahkan, itu bisa tetap berjalan sehingga dihasilkan produk diinginkan. Kemudian juga RNA polimerase ini berperan dalam transkripsi DNA menjadi mRNA. mRNA nanti baru diubah jadi protein. Jadi kayak bisa nggak ya Bu kemarin loh mikroba ini bisa nggak menghasilkan asam glutamat? Nah itu tadi dimasukin dulu DNA-nya menghasilkan asam glutamat, nanti DNA-nya akan menghasilkan mRNA, dari mRNA-nya baru menghasilkan protein glutamatnya. Nah, oke. Enzim itu sebelum saya akhiri, kita sudah bahas tadi ya. Ada kelompoknya, jadi EC itu pengelompokan enzim itu ada kelasnya 1, 2, sampai ada 6 kelas. Jadi ini, itu nih sini. Kalau dia kelasnya 3, berarti ini kelompok hidrolase. Kalau kelompoknya 1, berarti dia kelompoknya, nih bisa lihat, bereaksi dengan oksigen, glukos oksidase. Kalau dia kelompoknya 2, masih ingat dia kelompoknya apa? Tidak ada yang menjawab? Oke, kalau kalian masih ingat ini memindahkan gugus atau transferase. CN ini SO-nya pindah ke CN. Nah, transferase. Jadi
kita juga sebenarnya bisa melihat karakter enzim itu cukup dari ininya doang, kodenya. Oh, enzim ini 1, urikase ini enzim apa ya? Kodenya 1733. Berarti dia enzimnya kelompoknya 1. Dia reaksinya adalah oksida reduktase. Oh, kemudian enzim berikutnya adalah glutaminase. Dia apa ya berarti? Nih, kelompoknya 3, hidrolisis pepecahan. Pecah dengan hidrolisis. Ini ada beberapa penggunaannya untuk kesehatan, untuk pengobatan, maupun untuk pangan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan? Tes. Tes, Bu. Nggak ada pertanyaan. Di antara 4 orang ini yang belum datang tadi waktu seminar, Lai ya, Leli, Lai. Lai. Oke. Ya, Bu. Oh, oke, masih nyambung ya, wes. Lai, sebelum saya akhiri, saya mau tanya kamu satu pertanyaan. Sebutkan pengkelompokan enzim yang kamu hafal. Nggak urut, nggak apa-apa, wes. Yang transferase gitu-gitu ya, Bu? Masih ingat nggak ada 6 kelompok enzim? Iya, ada oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Sip, benar. Jadi poin utamanya hari ini kita belajar enzim. Salah satunya adalah kelompoknya enzim. Kemudian yang terakhir adalah saya ceritakan terkait aplikasi-aplikasi enzim dalam berbagai bidang. Oke, saya rasa cukup, Le, karena tadi nggak masuk, jadi makanya ini saya tanya. Tapi alhamdulillah kamu mendengarkan dengan cukup seksama. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas hari ini saya tutup. Nanti akan saya share juga materi hari ini. Mari kita berdoa. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat, serta 10 hari terakhir di Ramadan ini dapat keberkahan semuanya. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yunita. Terima kasih sekali sudah hadir. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.